Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akil Zak bin Zulkarnain, NPM 20111003772, Prodi PGMI kelas D semester 3, UIN Raden Intan Lampung. Di video kali ini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal nomor 1, poin A, pengertian sejarah kebudayaan dan sejarah kebudayaan Islam. Sejarah adalah suatu ilmu yang mempelajari segala peristiwa atau kejadian yang terjadi pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia. Sedangkan kebudayaan, budaya atau kebudayaan berasal dari kata Sangsekerta yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Lalu sejarah kebudayaan Islam. Sejarah kebudayaan Islam yaitu merupakan suatu ilmu yang mempelajari hasil karya, rasa dan cipta orang-orang Islam di masa lalu, baik dalam bentuk sosial, budaya, ekonomi, politik, dan tata kehidupan lainnya. Selanjutnya poin B, yaitu pentingnya mempelajari SKI di Madrasah Ibtidaiyah. Dengan mempelajari sejarah kebudayaan Islam atau SKI, peserta didik dapat memperoleh pelajaran yang berharga dari perjalanan dari seorang tokoh atau generasi zaman dahulu. Peserta didik juga dapat meneladani sifat-sifat yang baik dari para tokoh-tokoh Islam terdahulu. Selanjutnya soal nomor 2, keadaan bangsa Arab pra-Islam. Mayoritas penduduk Jazirah Arab di masa Jahilah menyembah berhala, sedangkan minoritas di antara mereka ada orang Yahudi di Yastrib, orang Kristen Najran di Arabia Selatan, dan sedikit yang beragama Hanif di Mekah. Pada saat itu kegiatan ekonominya berupa perdagangan. Perdagangan orang Arab meliputi laut dan darat. Kegiatan perdagangan di laut mereka pergi ke India, Tiongkok, dan lainnya. Sedangkan perdagangan di darat ialah di Jazirah Arab. Dakwah Nabi periode Mekah. Dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah berlangsung selama 13 tahun, di mana 3 tahun pertama adalah dakwah sembunyi-sembunyi dan 10 tahun selanjutnya adalah dakwah terang-terangan. Dakwah sembunyi-sembunyi dilaksanakan Nabi Muhammad SAW setelah turunnya surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Sementara dakwah terang-terangan mulai dilakukan setelah turunnya surat Al-Hijr ayat 94-95. Dakwah sembunyi-sembunyi hanya dilakukan Nabi Muhammad SAW pada orang-orang terdekatnya saja. Orang-orang yang memeluk Islam pada dakwah sembunyi-sembunyi ini kemudian dikenal sebagai golongan as-sabiqunal awwalun. Beberapa antara mereka adalah Khadijah, Ali bin Abu Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, dan lain-lain. Dakwah terang-terangan diawali Rasulullah SAW dengan mengumpulkan penduduk Mekah di Bukit Safa dan mengajak mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan berhala. Pada dakwah ini Rasulullah SAW mendapat penolakan keras yang salah satunya datang dari paman kandungnya sendiri, yakni Abu Lahab. Selanjutnya dakwah Nabi Muhammad periode Madinah. Dakwah Rasulullah di Madinah dilakukan selama 10 tahun. Dakwah yang ditunjukkan kepada umat Islam dan umat yang belum masuk Islam. Hijrah Rasulullah ke Madinah merupakan babak baru dalam perkembangan Islam. Dalam berdakwah di Madinah, Rasulullah menggunakan strategi yang berbeda di Mekah. Strategi yang beliau gunakan dalam berdakwah di Madinah adalah membangun masjid dengan menjadikannya sebagai pusat kegiatan bagi umat muslimin. Persaudaraannya antara kaum muhajirin dan ansor meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi yang didasari oleh Islam, membuat perjanjian dengan umat non-muslim, dan juga membuat dustur atau undang-undang. Dalam hal ini dikenal dengan Piagam Madinah yang mengatur aspek kehidupan rakyat Madinah. Dalam berdakwah di Madinah, Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya mendapat rintangan yang banyak membawa hikmah yang besar. Di antaranya adalah terjadinya Perang Badar. Dalam perang ini, Islam mengalami kemenangan dan menjadi peperangan yang menentukan bagi umat muslimin.
Perang Uhud, di mana dalam peperangan ini umat Islam mengalami kekalahan akibat dari sebagian pasukan muslim yang tidak amanah. Kemudian perang Khandaq dengan strategi perang membuat parit atas usulan Salman Al-Farisi. Khulafa Rasyidin berasal dari dua kata, khulafa dan ar-rasyidin. Khulafa adalah bentuk jamak dari khalifah yang artinya pengganti atau pemimpin, yang diangkat setelah Nabi Muhammad untuk melanjutkan tugas beliau sebagai pemimpin agama dan kepala pemerintahan, tetapi bukan sebagai nabi ataupun rasul. Sedangkan ar-rasyidin adalah bentuk jamak dari ar-rasyid yang artinya orang yang mendapat petunjuk. Menurut bahasa, Khulafaur Rasyidin adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin, atau penguasa yang selalu mendapat petunjuk dari Allah. Anggota Khulafaur Rasyidin terdiri dari Abu Bakar. Adapun khalifah yang pertama ditunjuk setelah wafatnya Rasulullah SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat Nabi yang paling setia serta terdepan dalam membela Nabi Muhammad dan para pemeluk agama Islam. Selain itu, beliau juga ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk menemani hijrahnya ke Yathrib atau Madinah. Dan pada saat Nabi Muhammad SAW sedang sakit, Abu Bakar adalah seorang yang ditunjuk untuk menggantikan beliau sebagai imam sholat. Oleh karena hal itulah kemudian dianggap sebagai petunjuk agar Abu Bakar nantinya akan menggantikan kepemimpinan Islam sesudah Nabi Muhammad SAW wafat. Abu Bakar diangkat menjadi seorang khalifah dengan jalan musyawarah antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin di Saqifah Bani Sa'idah atau balai pertemuan di kota Madinah. Abu Bakar juga dikenal dengan julukan As-Siddiq yang diberikan oleh para sahabatnya karena ia selalu berkata dengan jujur dan benar serta sangat membenarkan dan mempercayai Rasulullah SAW dalam masa jabatannya sebagai khalifah. Abu Bakar As-Siddiq menjabat dari tahun 632 hingga 661 Masehi. Dan dalam masa penjabatannya, Abu Bakar fokus untuk memadamkan pemberontakan suku-suku Arab yang menolak tunduk pada kekhalifahannya. Yang kedua, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab merupakan sosok yang sangat tegas dan juga bijaksana, sehingga sangat disegani oleh para sahabat lainnya. Sehingga tidak heran saat Umar bin Khattab memeluk Islam, barisan kaum muslimin ditakuti oleh kafir Quraisy. Dan sebelum memeluk Islam, ia paling berani menentang Islam. Akan tetapi, setelah masuk Islam, ia berani menghadapi musuh-musuh Islam. Sehingga terkenalah ia sebagai singa padang pasir yang amat disegani. Umar memiliki usia 13 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad. Beliau menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar karena sebelumnya Abu Bakar wafat. Pernah bertanya kepada sahabatnya tentang petunjuk Umar sebagai penggantinya, dan para sahabat menyetujuinya. Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah selama 10 tahun 6 bulan. Umar menyebut dirinya khalifah Rasulullah atau pengganti dari Rasulullah. Beliau juga memperkenalkan istilah Amir al-Mu'min, yakni petinggi orang yang beriman. Beliau wafat pada usia 63 tahun oleh tikaman pedang Abu Lu'lu'ah, seorang budak milik Al-Mughirah bin Syu'bah saat sholat subuh. Yang ketiga ada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab. Beliau terkenal sebagai seorang yang pendiam, juga bijaksana, serta budi pekerti yang baik. Utsman juga seorang saudagar yang kaya raya namun banyak melakukan kebaikan.
sehingga ia memperoleh gelar Haniyun Syakir, yaitu orang kaya yang banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya kebaikan yang dilakukan oleh Utsman, maka kemudian dinikahkan dengan putri Nabi Muhammad SAW yang bernama Ruqayyah. Setelah Ruqayyah wafat, kemudian beliau dinikahkan kembali dengan putri Nabi yang bernama Ummu Kulsum. Oleh karena sebab itu, ia diberi julukan dengan nama Zun Nurain, yang memiliki dua cahaya. Yang artinya yang memiliki dua cahaya. Namun jasa-jasa yang telah dilakukan oleh Utsman bin Affan selama menjadi khalifah diantaranya adalah menyalin dan membukukan Al-Quran menjadi beberapa naskah, menetapkan pelafalan bacaan Al-Quran menjadi sama dan serentak atau tidak memiliki perbedaan. Karena karya yang dibuat oleh beliau sangat bermanfaat bagi umat Islam, maka mushaf tersebut dinamakan dengan Mushaf Utsmani. Sebagai penghargaan atas jasa beliau membentuk angkatan laut, merenovasi masjid, memperluas wilayah Islam, dan masih banyak lagi lainnya. Lalu yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Khalifah keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Beliau lahir di Mekah pada tanggal 12 Rajab tahun ke-30 setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Beliau dibesarkan dan dididik oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau masuk Islam setelah Siti Khadijah. Karena keberaniannya yang luar biasa, maka beliau mendapat gelar Singa Allah dan Karamallah wajhu, atau semoga Allah memuliakan wajahnya. Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai khalifah menggantikan Utsman pada saat keadaan sedang memanas. Saking panasnya bahkan pada saat itu hingga menghilangkan nyawa Utsman bin Affan. Ali mengalami masa-masa yang sulit ketika menjabat sebagai khalifah, karena pada saat itu Islam mulai terpecah. Saat Ali menjabat maka mulailah diberlakukan kebijakan yang baru. Salah satunya adalah Ali menonaktifkan para gubernur yang diangkat oleh Utsman. Kemudian menarik kembali tanah yang dihadiahkan oleh Utsman kepada penduduk, yakni dengan menyerahkan hasil pendapatannya kepada negara. Kemudian memakai kembali sistem distribusi pajak tahunan di antara orang-orang Islam sebagaimana yang pernah diterapkan oleh Umar. Ada beberapa kriteria yang dimiliki oleh Khulafaur Rasyidin, di antaranya berikut: arif dan bijaksana, berwibawa dan disiplin, berilmu agama yang luas dan mendalam, berani bertindak dan berkemauan yang keras. Sejarah peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Sejarah peradaban Islam mencatat dinasti pertama selepas masa kekhalifahan Rasyidin adalah dinasti Umayyah yang dipelopori oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Kendati sistem politiknya bertolak jauh dari sistem kekhalifahan Rasyidin, namun di masa kekhalifahan Umayyah perkembangan ilmu pengetahuan terbilang pesat. Berbeda dari masa kekhalifahan Rasyidin yang menggunakan musyawarah untuk mengangkat khalifah. Dinasti-dinasti Islam setelahnya termasuk kekhalifahan Umayyah mewarisi kekuasaan melalui jalur keturunan. Dengan kata lain, khalifah dipilih dari anak khalifah sebelumnya. Dinasti Umayyad berdiri sejak tahun 661 dan berakhir pada 750 Masehi. Selama 89 tahun berdiri, terdapat 14 khalifah yang berkuasa di kekhalifahan Umayyah. Ada 5 orang yang terkenal, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, Abdul Malik bin Marwah, Al-Walid bin Abdul Majid, Umar bin Abdul Aziz, dan Hashim bin Abdul Malik. Di masa kekhalifahan Umayyah, keluarga khalifah dan pemerintahannya menaruh perhatian besar terhadap ilmu pengetahuan. Sejumlah bidang ilmu perkembangan pesat,
seperti seni rupa yang dibuktikan dengan pahatan-pahatannya, seni ukir dan lukisan kaligrafi dari masa tersebut. Selain itu, bidang arsitektur juga berkembang dengan dibangunnya Khutbah Al-Sakhrah di Baitul Maqdiyah di masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwah. Dalam perkembangan ilmu pengetahuannya di masa Bani Umayyah, sejumlah bidang ilmu pengetahuan berkembang pesat. Pada saat itu meliputi ilmu-ilmu agama, bahasa, sejarah, geografi, filsafat, matematika, fisika, dan ilmu pengetahuan alam, dan ilmu-ilmu peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah atau Kekhalifahan Abbasiyah adalah kekhalifahan kedua Islam setelah masa Khulafaur Rasyidin. Bani Abbasiyah berkuasa mulai tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi setelah merebut kekuasaan dari Bani Umayyah dan menundukkan semua wilayah kecuali Andalusia. Nama Abbasiyah merujuk pada keturunan dari paman Nabi Muhammad SAW yang termuda, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, sehingga mereka juga termasuk ke dalam Bani Hashim. Bani Abbasiyah mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Harun al-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Pada masa Harun al-Rasyid, Baghdad mulai menjadi pusat peradaban dunia dengan tingkat kemakmuran dan peran internasional yang luar biasa. Sedangkan kemajuan keilmuan di Baghdad mencapai puncaknya pada Al-Ma'mun dengan didirikannya Baitul Hikmah sebagai pusat perpustakaan dan kajian keilmuan. Kemajuan dalam bidang sosial budayanya yaitu dinasti Abbasiyah mampu mempercantik seni bangunan dan arsitektur, baik untuk bangunan istana, masjid, bangunan kota, dan lainnya. Contoh seperti pada istana Khasrul Zahabi dan Khasrul Khuldi. Sementara bangunan kota seperti pembangunan kota Samara dan lain sebagainya. Kemajuan juga terjadi pada bidang sastra, bahasa, dan seni musik dengan munculnya sastrawan dan budayawan terkenal seperti Abu Nawas, Abu Atahiyah, Al-Mutanabbi, Abdul bin Muqaffa, dan lain-lainnya. Selain itu, kemajuan juga terlihat dalam bidang pendidikan dengan didirikannya lembaga-lembaga pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga tingkat tinggi. Perkembangan sistem politik dan ilmu pengetahuan maju dengan pesat di masa dinasti Abbasiyah yang melanggengkan kekuasaannya sampai 5 abad di kawasan Timur Tengah. Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan yaitu kemajuan dalam ilmu pengetahuannya merupakan berkah dari kebijakan politik Bani Abbasiyah terhadap masyarakat non-Arab yang memiliki tradisi intelektual dan budaya riset yang sudah lama melingkupi kehidupan mereka. Mereka diberikan fasilitas berupa materi atau finansial dan tempat untuk terus melakukan berbagai kajian ilmu pengetahuan melalui bahan-bahan rujukan yang pernah ditulis atau dikaji oleh masyarakat sebelumnya. Dari kebijakan ini muncul banyak ahli dalam ilmu pengetahuan seperti filsafat, sejarah, ilmu bumi, astronomi, kedokteran, dan lainnya. Ilmuwan terkenal di masa Bani Abbasiyah diantaranya Ibnu Sina, Ar-Razi, Al-Khawarizmi, Wafiq Al-Andalusi, Al-Batani, Muhammad bin Ishaq, Abu Nasr, Al-Farabi, dan Al-Kindi. Peradaban Islam di Spanyol. Agama Islam hadir di tanah Spanyol modern pada saat yang hampir sama dengan zaman kejayaan Islam. Kemunculan Islam di negeri tersebut tercatat dari tahun 709 hingga 1614, mulai dengan pemerintahan Arab dan berakhir dengan pengusiran Moriscos
dari Andalusia. Cordoba saat itu ditetapkan sebagai kota tercanggih di Eropa karena sumbangsi yang berharga pada ilmu sains. Menurut catatan, terdapat 7.700 masjid, 60.000 kastil, 70 perpustakaan yang tersebar di seluruh kota yang memiliki populasi sekitar 500.000 jiwa. Salah satu keajaiban yang dikenal dengan nama Madinat Al-Zahra adalah komplek mewah yang terbuat dari marmer, semen, gading, dan oniks. Madinat Al-Zahra membutuhkan waktu 40 tahun untuk membangunnya dan menghabiskan hampir sepertiga dari pendapatan Cordoba. Namun pada abad ke-11, peradaban Muslim Spanyol mulai goyah akibat serangan pasukan Kristen Alfonso ke-6 yang merebut kembali Toledo. Para penguasa Islam yang gagal untuk mempersatukan kekuatan. Akibatnya mereka meminta bantuan dari Almoravids di dinasti Beber Afrika Utara. Namun Almoravid juga memiliki konflik internal dengan suku barbar lainnya. Almohad, bangsa Muslim, tidak menyerah begitu saja karena menganggap bahwa Andalus adalah tanah mereka. Berbagai perlawanan silih berganti dilakukan, kendati demikian sedikit demi sedikit mereka harus mundur karena serangan dari Spanyol dan Spanyol Tengah. Singkat cerita, kota-kota Muslim seperti Toledo, Cordoba, dan Sevilla dikuasai oleh penguasa Kristen. Terakhir adalah Granada yang mulai goyah akibat terpecah menjadi dua fraksi. Di saat yang sama, dua penguasa Kristen yang kuat, Ferdinand dan Isabella, menikah dan menggabungkan kerajaan mereka. Alhasil Granada jatuh 10 tahun kemudian. Setelah jatuhnya peradaban Muslim di Spanyol, banyak orang Islam yang tetap bertahan di sana karena dianggap masih aman untuk hidup bertoleransi. Namun pada masa Inkuisisi, semua kaum muslimin dicabut, sehingga membuat hidup mereka menjadi sulit. Mereka tak memiliki pilihan lain selain untuk pindah. Akhirnya pada abad ke-17, sebagian besar muslim diusir secara paksa.